sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Panji petualang selamat dari gigitan ular karena beruntung atau karena memiliki ilmu. Dan ilmunya itu ilmu apa, Melo? Iya. Ini mungkin pawang-pawang di luar di Indonesia khususnya yang mencintai ular, tapi toh nanti jadi maut sendiri bagi dia. Mungkin ingin belajar nih. Ya, begini. Ini perlu saya jelaskan. Panji petualang digigit ular ya. Iya. Tidak apa-apa. Dia ini memiliki ilmu. Jadi begini, tidak semua pawang ular itu memiliki ilmu. Tidak semua pawang ular itu memiliki tahan terhadap gigitan binatang berbisa. Nah, Bailo bilang seperti ini karena sudah terbukti Panji tidak tewas setelah digigit. Ya. Mustahil juga ya, Bailo ya. Kita untuk di Indonesia khususnya mustahil juga. Habis digigit kobra, ada anti kobranya, bisa sembuh, bisa selamat. Ya. Jarang ya, Bailo ya. Jarang sekali. Sosok gaib atau kodam yang melindungi Panji petualang. Bailo, tolong Anda terawang. Siapa sosok kodam atau gaib yang ada di belakang Panji petualang itu? Ya, bisa jadi Nyi Blorong. Karena Nyi Blorong itu adalah ratu ular. Jadi yang namanya ular, binatang berbisa, dia akan tunduk kepada ratunya. Jadi yang namanya ratu itu sudah pasti dia kuat. Sudah pasti yang namanya seperti ular biasa itu tunduk kepada ratu. Jadi mungkin Panji petualang ini adalah kemungkinan besar dilindungi, Mbak Ila, ya? Menurut penerangan saya dilindungi oleh Nyai Blorong. Oke, ini cara Nyai Blorong melindungi apakah karena Panji mencintai semua ular, termasuk ular berbisa, atau memang karena dia mungkin berguru sehingga mengenal sosok Blorong kemudian melindungi dia? Menurut Mbak Ila gimana? Kalau menurut saya dia berguru ataupun diberi ilmu dari ataupun kekebalan dari Nyai Blorong. Iya. Nah, kebetulan pula dia mencintai sosok ular sehingga ular itu tidak ada apa-apanya bagi dia. Bahkan bisa yang masuk ke pembuluh darah aja seperti obat bius biasa ya, Mbak Elo ya. Iya. Oke. Jadi ini sangat mengejutkan sekali ya dari paranormal, Mbak Elo. Bilangnya itu Panji dilindungi, Mbak Elo ya. Iya. Dilindungi oleh Nyi Blorong, yang sehingga apapun yang terjadi, bahkan digigit ular berbisa yang dimana orang semua meninggal tuh, yang sok-sok merawat memelihara ular kobra meninggal semua. Si Panji ini terbukti ya, dengan gigitan dia sanggup menahan itu, menangkal itu. Beliau menunjukkan dirinya itu kebal. Tidak ada manusia yang tahan terhadap gigitan binatang berbisa, terkecuali dia memiliki ilmu atau memiliki kesaktian. Ya, luar biasa ya, Mbelo ya. Mbelo, ternyata Panji petualang pernah melihat ular kobra berwarna putih yang langka. Sebagian mengatakan ular kobra putih itu adalah sosok siluman yang legendaris. Menurut Mbelo gimana? Ya, ular putih yang sesungguhnya memang ada, tapi sangat sulit diketemukan. Biasanya memang ular putih ini adalah ular jelmaan atau ular siluman. Nah, namun ular yang nyata 1-2 ataupun yang sangat langka itu sulit untuk kita ketemukan. Iya, karena sebagiannya merupakan siluman seperti Mbak Elo yang bilang tadi ya. Seperti itu. Nah, ini kan ceritanya Mas Panji juga pernah melihat ular putih itu di Majalengka, Mbak Elo, punya Mas Henry kalau nggak salah. Dan di situ beliau tidak menyangka baru pertama kali juga melihat ular kobra berwarna putih. Nah, ini konteksnya, Mbak Elo, yang siluman itu ular semua kobra berwarna putih atau memang ada ular putih yang memang siluman? Ya, begini. Kalau dia tetap utuh di situ saja ya, tidak ada sama sekali menghilang, itu berarti dia ular nyata. Namun ketika kita kurung ular itu bisa tidak ada di tempat, itu makanya dinamakan dia ular siluman. Oh gitu. Jadi kalau misalkan yang
yang dipunyai Mas Henry, di mana Mas Panji ke sana melihat itu bukan siluman ya, Bukan. karena real nyata, Real nyata disimpan di dalam box. di dalam box. Dia Oh, tidak gitu menghilang. Tapi kalau dia di hutan, lihat kita sekilas, Nah, sekilas kemudian kita cari ular itu tidak ketemu, maka itu adalah ular jelmaan atau ular jadi-jadian. Bisa dinamakan ular siluman. Tapi Mbak Elo meyakini itu ular kobra putri itu masih ada gitu, bukan hanya legenda cerita saja. Ya, itu masih ada. Cuman itu tadi taubannya seperti kita namakan buaya putih. Nah, itu kan sangat sulit kita temukan, tapi itu benar memang ada buaya yang nyatanya seperti itu. Kobra putih dan buaya putih adalah jelmaan siluman. Harus hati-hati. Panji Petualang pernah melihat. Ini gimana, Belo? Ya, kalau buaya putih itu bisa jadi ulah manusia. Buaya itu bisa digosok dengan ampas ataupun kertas pasir ya. Sehingga wujudnya menjadi berwarna putih. Oh gitu. Jadi kayak manusia kena bakar, kemudian kulit atasnya itu mengopak jadi putih gitu ya, Mbak Elo ya? Iya. Itu oknum ya? Oknum. Tapi sesungguhnya buaya putih itu adalah buaya jadi-jadian. Ketika dia ingin menampakkan diri, dia seperti menakutkan gitu ya, seperti meminta mangsa seperti itu. Namun dia kadang-kadang nimbul, kadang-kadang tidak ada gitu terlihat. Oh gitu. Jadi termasuk jarang ditemukan juga ya, Mbak Elo ya? Ditemukan karena dia seperti jadi-jadian gitu. Oke, ini kembali ke kobra putih, Mbak Elo, sama kayak buaya putih. Ini Mas Panji Petualang juga pernah melihat kobra putih. Nah, yang siluman ini yang kayak mana, Mbak Elo? Ya, kalau yang namanya siluman itu dia tidak selamanya muncul atau tidak selamanya menampakkan diri gitu ya. Dia sekilas saja menampakkan diri. Kebanyakan dia rata-rata menghilangnya begitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk Mas Panji pasti sudah mengenal ya, Mbak Elo, mana yang hewan-hewan. Nah, mana yang hewan asli dan mana yang siluman. Nah, itu dia sudah paham. Oh gitu ya. Jadi ada suatu ketika mungkin dia ini jangan didekati, berarti dia sudah insting ya, Mbak Elo ya. Iya. Sudah terbaca dari dalam keilmuannya, jangan dideketin, gitu ya, Mbak Elo ya. Iya. Salah satu ular koleksi Panji Petualang itu bisa menangis seperti manusia, Mbak Elo. Benarkah itu terjadi, Mbak Elo? Ya, bisa saja terjadi. Karena ular ini taubannya seperti manusia juga. Dia kadang merasakan seperti terkurung, sehingga dia meneteskan air mata, dan dia ingin bebas di alamnya. Oke, seperti itu. Tapi kabar burung menceritakan bahwasanya Panji Petualang ini memiliki ular yang bisa menangis, dan itu adalah dimasukin sama jin-jin atau iblis-iblis, Mbak Elo, yang sedih kehidupannya, memasuki tubuh ular tersebut dan menangis di hadapan Panji Petualang. Itu gimana? Ya, itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah, bisa juga ular tersebut atau meminta ingin dilepas dan meminta seperti bebas gitu, ingin meminta pasangannya begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dari pembicaraan Mbak Elo, berarti selama ini semua ular-ular itu merasa tersiksa gitu. Ya. Jadi ada beberapa yang nangis seperti manusia. Iya, karena begitu. Memang tidak semua binatang, tapi binatang semua bisa merasakan. Ada juga begini ya ceritanya. Bahkan hewan kerbau ataupun lembu sendiri ketika hari raya kurban. Nah, itu ada yang nangis, ada yang tidak. Nah, seperti itulah kejadiannya. Oh, jadi jelas di sini bahwasanya yang lebih logika mereka ingin bebas gitu ya. Ingin bebas, makanya ataupun menangis. dia Walaupun mereka disayang, dikasih makan, tapi insting untuk bebas itu lebih besar ya, Mbak Elo ya. Iya. Bayangkan aja kita di rumah, dikunci, digembok, kita dikasih makan enak setiap hari, tontonan internet, toh kita akan merasakan yang namanya siksaan ya, Mbak Elo ya. Ingin bebas. Oke, jadi itu ya Mas Panji ya, kata Mbah Ilo, yang nangis itu sangat sedih, ingin dibebaskan, gitu ya, Mbak Elo ya. Karena namanya binatang ini ya, menurut ajaran Islam kita tidak boleh memelihara, tapi jangan dikurung.